Saudara, selamat datang di Fire of Faith Indonesia. Topik kita pada hari ini berbicara mengenai pencobaan yang dialami Tuhan Yesus ketika dia berpuasa. Saudara, firman Tuhan dari kitab Injil Matius, Markus, dan Lukas menggambarkan di pasal-pasal pertama dari kitab-kitab ini bahwa Tuhan Yesus sebelum dia masuk di dalam pelayanannya 3,5 tahun, dia mengalami pembaptisan oleh Yohanes Pembaptis. Dan ketika Yohanes Pembaptis ini membaptis dia, waktu dia keluar dari air, ada Roh Kudus yang turun dan membaptis Tuhan Yesus seperti burung merpati. Dilanjutkan, saudara, setelah Tuhan Yesus dibaptis, dia dipimpin oleh Roh. Nah, saya membacakan itu dari Lukas 4, ketika dia dipimpin oleh Roh Kudus. Untuk apa? Untuk dicobai. Mari kita baca, saudara, dari Lukas 4. Ini dari Lukas 4, 1 sampai ayat 13. Tapi saya membacakan sampai ayat kedua. Dikatakan Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Saudara, bagi saudara yang pernah berpuasa, saya belajar dari sini bahwa kalau kita mau berpuasa, kita tidak ditentukan harinya atau mengikuti aturan-aturan manusia. Tetapi apa, saudara? Dipimpin oleh Roh Kudus. Ini yang membedakan kita dalam melakukan puasa. Puasa kita itu dipimpin oleh Roh Kudus. Pada waktu Yesus berpuasa, dia dipimpin oleh Roh Kudus melakukannya. Untuk apa? Untuk mempersiapkan dia sebelum dia masuk ke dalam ministry. So, dari cerita ini kita belajar, saudara, pada waktu Yesus berpuasa 40 hari, Alkitab menjelaskan dia dicobai 3 kali. Nah, kita mau belajar, saudara, bagian apa dari dirinya yang dicobai. Ini membuat kita was-was. Karena apa? Iblis itu memiliki pola di dalam dia mencobai kita. Nah, kalau kita mau belajar bagaimana iblis mencobai kita, kita bisa waspada. Sehingga kita bisa juga, saudara, mengatakan seperti apa yang Tuhan katakan, "Hanyalah iblis daripadaku." Saudara, pertama-tama pada waktu Yesus lapar di akhir daripada masa puasanya itu, iblis mengatakan, "Kalau kamu anak Allah, jadikanlah batu-batu ini roti." Dan Tuhan Yesus katakan apa? Manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari firman Tuhan. Saudara, kalau kita dipimpin oleh Roh, maka cobaan-cobaan iblis itu sering membuat kita untuk melakukan atau menuruti keinginan daging. Orang yang dipimpin Roh senantiasa digoda untuk memenuhi keinginan daging. Ya, kita perlu makan, minum, tetapi kalau kita sedang dipimpin oleh Roh, biar Roh yang menaklukkan keinginan daging. Di Galatia juga dikatakan, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Pencobaan-pencobaan yang iblis sering lakukan ketika kita mulai masuk ke dalam suatu pelayanan adalah untuk kita dibawa melakukan pelayanan kita secara kedagingan. Dengan kekuatan manusia, dengan kekuatan ego, dengan kekuatan untuk menunjukkan diri kita bisa, bukan oleh pimpinan Roh Kudus. Saudara, cobaan-cobaan ini membuat kita waspada. Kalau kita ada dipimpin oleh Roh Tuhan, kita siap, saudara, untuk melihat kalau cobaan ini membawa saya kepada keinginan daging, ego. Hati-hati, saya harus terus dipimpin oleh Roh. Seperti Tuhan disatakan, dia dipimpin oleh Roh Tuhan. Percaya bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, Yesus dicobai dengan dia ditunjukkan kerajaan-kerajaan di seluruh dunia. Dan iblis mengatakan bahwa aku telah diberi kuasa untuk memberikan kerajaan ini kepadamu. Saya akan memberikannya kalau kamu apa? Menyembah saya. Saudara, ya, Tuhan Yesus datang untuk dia menjadi raja. Dia anak Allah. Dia tahu dia akan menjadi raja.
Dan iblis juga mungkin tahu dia akan menjadi raja. Dan dia menawarkan jalan pintas untuk Tuhan Yesus boleh mendapatkan goalnya menjadi raja. Padahal Tuhan Yesus tahu juga goalnya menjadi raja itu hanya bisa dilakukan dengan apa? Dengan dia masuk jalan salib. Dengan dia mengikuti jalan salib dalam waktu Allah Bapa di surga. So, sering sekali cobaan-cobaan iblis dalam kehidupan kita adalah untuk apa? Untuk kita dipromosikan sesuai dengan waktu kita. Kita ditawari kesempatan-kesempatan untuk jalan pintas, untuk kita segera dipromosikan baik di pekerjaan, demikian juga dalam ministry. Promosi itu dari Tuhan. Kalau kita sebagai anak Tuhan, kita mau mencari promosi di luar waktu Tuhan, kita mungkin mendapatkan kesusahan, harus bayar harga. Mungkin kita dapat posisi puncak, tetapi keluarga kita berantakan, kesehatan kita hancur. Tapi kalau waktu Tuhan mempromosikan kita, kita sabar. Kita tahu hanya Dia dan waktunya dan caranya. Iblis memberikan, tetapi kita berhutang. Sedangkan Tuhan memberikan sesuai dengan kasih karunia-Nya. Kita tidak layak menerimanya, tetapi Dia memberikannya oleh karena kasih karunia-Nya. Jadi cobaan-cobaan yang kedua ini, saudara, ada cobaan-cobaan untuk kita melakukan jalan pintas. Dalam apa saja? Iblis menggoda kita untuk keluar rel dari rencana dan timingnya Tuhan. Untuk apa? Akhirnya untuk kita terikat kepada Dia. Yang ketiga, saudara, cobaan yang ketiga adalah iblis membawa dia ke hubungan bait Allah. Dari atas bait Allah itu ada batu di bawah dan dia mengatakan, kalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu. Bukankah malaikat-malaikat di surga seperti dikatakan di Mazmur 91, malaikat-malaikat di surga akan dikirimkan oleh Bapa untuk menatang engkau sehingga engkau tidak terantuk kepada batu. Tapi Tuhan Yesus katakan, jangan cobai Tuhan Allahmu. Saudara, iblis menggunakan apa? Firman Tuhan untuk mencobain kita melakukan apa? Melakukan pencobaan kepada Tuhan. Ini kalau kita tidak tahu firman Tuhan dan tidak mempelajarinya, kita mudah sekali menjadi tempat di mana iblis menggoda kita. Saudara, ada satu cerita di Korea, saudara. Ada camp pemuda, pembicara populer camp pemuda di suatu gunung. Mereka di sana selama 1 minggu, dan pada waktu ada 1 minggu camp itu, saudara, hujan lebat setiap hari. Dan pada satu waktu ada break, mereka mau mencari sesuatu di kota di dekat situ. Tapi kalau mereka pergi ke kota, mereka harus menyeberangi sungai. Dan karena hujan lebat, sungai itu banjir, airnya deras. Nah, ada 3 orang gadis muda, saudara. Mereka berapi-api. Mereka katakan, Petrus berjalan di atas air. Petrus itu Tuhannya sama dengan Tuhan kita. Yesus, di cerita Petrus itu adalah Yesus kita. Oleh karena itu, kita harus menyeberangi sungai ini. Saudara, akhirnya mereka berani. Mereka terjun ke sungai itu dan mencoba untuk berenang ke seberang. Tapi sekejap pada waktu mereka turun ke air bah itu menyapu mereka karena begitu kerasnya. Mereka hilang dan akhirnya ditemukan 3 hari setelah itu. Mereka menjadi terapung di lautan mati. Saudara, firman yang mereka katakan itu, Petrus berjalan di atas air, benar-benar terjadi. Tetapi Yesus ketika mengatakan, mari datanglah, Dia mengatakan itu bukan kepada semua orang, tapi Dia mengatakan kepada Petrus. Bahkan juga tidak kepada murid-murid yang lain. Dia mengatakan kepada Petrus. Saudara, firman Tuhan kalau kita baca, saudara, dan kita terapkan seakan-akan itu untuk kita, kita bisa keliru. Nah, disinilah, saudara, ada istilah namanya rema. Kalau kita mendapatkan rema, itu membangun iman kita. Artinya rema itu adalah firman yang kita dengar, yang berbicara spesifik pada kondisi kita, pada diri kita.
Sedangkan cerita Petrus ini adalah logos kalau dia tidak berbicara kepada hati kita. Kalau tidak ada Roh Kudus yang mengatakan bahwa ini untuk kita. Cerita Petrus berjalan di atas air tidak berarti kita semuanya bisa berjalan di atas air. Cerita Petrus seperti ini adalah logos untuk kita bisa mengenal bahwa Tuhan dapat melakukannya bagi kita. Tapi apakah untuk situasi yang dialami oleh 3 gadis muda ini rema? Saya kira enggak. Mereka menerapkan logos ini karena firman Tuhan itu tidak berbicara untuk mereka berani menyeberangi sungai pada waktu itu. Nah, disinilah saudara, kalau kita tidak mengerti atau membaca Alkitab out of context, kita mudah digoda iblis sehingga kita bisa melakukan sesuatu yang akhirnya apa? Mencobai Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus ketika dia selesai berpuasa, saudara, firman Tuhan mengatakan dia siap melayani dipimpin oleh kekuatan Roh. So, pada waktu kita berpuasa, kita menghadapi situasi di mana kita menaklukkan daging kita. Kita mencoba memberikan diri kita dipimpin oleh Roh Tuhan. Tapi secara umum, saudara, goda-godaan yang Tuhan Yesus alami, kita dapat alami. Kalau kita mempersiapkan diri kita, mengerti bagaimana apa yang akan iblis lakukan untuk mencoba kita bisa lebih siap. Puji Tuhan. Saya berharap saudara sekalian tetap dipimpin oleh Roh Tuhan. Terima kasih.